Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang pasir Najd sore itu berwarna merah keemasan. Debu berputar mengikuti langkah seekor kuda hitam. Di atasnya duduk seorang pria bertubuh tegap, sorot matanya tajam, wajahnya dipenuhi wibawa. Dialah Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Ia bukan orang biasa. Seorang panglima perang, penyair ulung, dan pemimpin suku Bani Asad yang disegani. Orang-orang berbisik setiap kali ia lewat. Itu Tulaihah, suaranya seperti singa. Keberaniannya tak tertandingi. Namun, di balik keberanian itu tersimpan ambisi besar. Ambisi yang kelak menjerumuskannya. Ketika Islam mulai menyebar ke Jazirah Arab, nama Nabi Muhammad SAW mengguncang dunia Arab. Bani Asad mulai masuk Islam, satu demi satu. Namun Tulaihah diam. Malam hari, ia duduk sendirian di tendanya. Tulaihah bergumam, Muhammad dari Quraisy, mengapa bukan aku? Bukankah aku lebih berani? Lebih disegani? Api iri mulai menyala. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, api itu berubah menjadi kobaran keserakahan. Suatu pagi, Tulaihah memanggil para pembesar Bani Asad. Ia berdiri di atas batu besar, suaranya menggelegar. Tulaihah berkata, Wahai Bani Asad, Jibril datang kepadaku tadi malam. Wahai pengikut setia, dengarlah wahyu ini. Apa yang dia katakan, wahai Tulaihah? Tuhanku berfirman, engkau diberi kekuasaan atas apa yang ada di hadapanmu dan apa yang tersembunyi. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dia Nabi kita, tak perlu tunduk ke Madinah. maka lahirlah nabi palsu. Tulaihah mulai membuat aturan baru. Wahai Nabi Allah, bagaimana dengan salat? Allah telah meringankan kalian. Tidak ada lagi rukuk dan sujud. Agama yang mudah, inilah kebenaran. Ia juga menghapus zakat, mempersingkat ibadah, dan memikat manusia dengan agama tanpa pengorbanan. Kabar itu sampai ke Madinah. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq berdiri di masjid dengan wajah tegas. Demi Allah, siapapun yang memisahkan sholat dan zakat, akan aku perangi. Pasukan dikirim. Ya Allah, lindungilah kami di jalan-Mu. Khalid bin Walid pedang Allah. Padang Buzaka bergetar oleh langkah pasukan. Tulaihah berdiri di belakang, berpura-pura menerima wahyu. Wahai Nabi Allah, kapan pertolongan turun? Tunggu, aku sedang menanti Jibril. Pedang mulai beradu. Darah tumpah. Pengikutnya panik. Mana wahyu itu? Mana bantuan dari langit? Maju, hancurkan mereka. Kita menang. Tulaihah gemetar. Ketika kekalahan nyata di depan mata, ia berbisik pada istrinya. Ikuti aku, kita harus pergi. Tulaihah melarikan diri ke Syam. Malam-malamnya penuh mimpi buruk. Pendusta pembohong api neraka. Tidak! Suatu malam ia menangis. Hatinya pun hancur. Ya Allah, aku telah berdusta atas nama-Mu. Tahun-tahun berlalu. Tulaihah kembali ke Madinah sebagai orang biasa, tanpa pengikut, tanpa mahkota palsu.
Bukankah engkau Tulaiha, si pendusta? Aku adalah hamba Allah yang berdosa dan aku datang membawa taubat. Jika taubatmu jujur, Allah akan menerimanya. Tulaiha menebus dosanya dengan darah dan keberanian. Ia ikut berjihad di medan perang melawan Romawi. Pedangnya menari. Ia bertarung di garis depan. Hingga akhirnya ia gugur. Bukan sebagai nabi palsu, melainkan sebagai seorang muslim yang bertaubat. Pelajaran besar. Ambisi bisa mengangkat manusia, tapi juga bisa menjatuhkannya ke jurang terdalam. Namun selama nyawa masih ada, pintu taubat tak pernah tertutup.